apa saja makanan penghuni surga, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ya. Kalau Anda browsing ya dalam Al-Quran itu salah satu atau mungkin sebagian besar pembahasan tentang makanan penghuni surga itu adalah buah-buahan. Buah-buahan ya. Kenapa buah-buahan? Karena memang itulah yang terbaik yang Allah siapkan untuk menjaga katakanlah apa namanya kekuatan ya fisik orang surga. Memang makanan lain itu ada ya. Kita tahu bahwa di surga kita mau makan apa saja bisa ya. Mau makan daging, mau makan apa ini itu segala macam, tinggal dalam hati terlintas saja maka barang tersebut atau benda tersebut itu bisa muncul ya seperti itu. Nah, berkaitan dengan buah-buahan ini, jadi sebenarnya ada hal yang menarik yang apa namanya ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang ada di sekitar atau di permukaan bumi ini yang Allah sampaikan itu dalam surat Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran telah benar. Baik, kalau Anda lihat apa tuh namanya kucing lah, nggak usah jauh-jauh ya. Kucing ya, kucing itu kan sosok atau mungkin kalau kucing terlalu terlalu umum ya. Harimau atau singa. Singa itu mereka dibekali Allah dengan kekuatan fisiknya mereka, kemudian dibekali juga dengan kuku-kuku yang atau cakar yang tajam, kemudian gigi yang atau taring-taring yang bisa mengoyak-ngoyak daging-daging yang mereka konsumsi ya. Kalau kita bicara atau membahas tentang makhluk seperti itu ya, singa tadi atau harimau tadi misalkan dalam hal ini, maka kita lihat mereka memiliki perlindungan yang yang ada pada diri mereka yang sudah Allah ciptakan ya. Nah, ini nanti pembahasan nanti kan melebar ya tentang bagaimana kita mentadaburi ciptaan Allah. Ya. Nah, sebelum di situ, jadi sebenarnya ada pelajaran besar di singa atau hewan-hewan karnivor. Jadi hewan karnivor itu sebagian besar Bapak Ibu sekalian usianya mereka tidak lama. Usia hewan karnivor itu sebagian besar tidak lama. Ya. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi yang saya tahu itu tidak selama dengan hewan-hewan yang lain ya, yang memang tidak hanya makan daging saja. Nah, itu yang pertama. Jadi hewan karnivor itu mereka usianya tidak lama, itu yang pertama. Yang kedua, hewan karnivor itu atau hewan yang makanannya itu hanya daging saja, meskipun ada dalam 1 tahun sekali kata guru saya ya, harimau itu akan mencari beberapa jenis rumput yang mereka makan untuk memetabolisme lah katakanlah daging yang masuk dalam tubuhnya. Nah, yang kedua adalah hewan hewan karnivor itu dia tidak tahan lama dalam berdurasi atau mungkin dalam melakukan suatu aktivitas, cepat letihnya, cepat capeknya ya. Jadi manusia itu dibikin Allah atau jadikan Allah di antara atau mungkin dia karnivor banget enggak, tumbuhan banget enggak. Nah, itu di situ pesannya sebenarnya. Nah, nanti kita akan tadabur di sini ya. Apa kaitan katakanlah dengan sehat ya atau kesehatan kita selama katakanlah Ramadan seperti ini ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga imunitas kita tetap terjaga. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ya atau Bapak Ibu sekalian melihat atau membayangkan cakar ya, kemudian taring ya, itu kan perlindungan. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian untuk memberikan perlindungan itu kepada makhluk yang bukan hewan ya. Maka Allah memberikan perlindungan tadi berupa zat-zat atau bahan-bahan tertentu yang bisa melindungi isi dari dalam atau mungkin kandungan dari dalam bahan tadi. Ya, contoh begini. Kalau Anda tahu salah satu buah yang sangat tinggi antioksidannya ya, misalkan apel lah ya. Kita tahu bahwa pektin yang ada pada apel itu salah satu serat ya, atau sumber antioksidan yang sangat tinggi yang ada pada apel tadi. Yang fungsinya apa? Apel itu kan kalau kita kupas ya, tap gitu kan ya, kalau ngupas nggak bunyi juga sih itu, istilah saya aja gitu kan, kupas apel. Kemudian apel itu kita biarkan beberapa saat, maka
yang kupasan tadi itu, maka kan dia akan berwarna coklat gitu kan. Itu kan proses oksidasi. Nah, di sini sebenarnya ada pelajaran penting di situ bahwa perlindungan yang Allah berikan kepada tumbuhan itu sebenarnya ada pada bahan-bahan yang ada, salah satunya ada pada kulit, ya, ada pada kulit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kulit itu juga mengandung bahan-bahan penting ya, bahan-bahan yang punya manfaat imunitas atau bahan perlindungan kan, dia perlindungan tuh seperti shield, seperti perisai gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah kita belajar tentang ini ya, tentang konsep perlindungan atau mekanisme ini tuh, itu sebenarnya kalau kita ditanya kenapa kita mengkonsumsi makanan-makanan atau tumbuhan ya, atau mungkin ya tanaman seperti itu ya, buah, sayur, itu salah satunya. Itu karena memang banyak sekali perlindungan yang Allah bekali pada mereka itu, yang bukan cuma sekedar perlindungan seperti halnya perlindungan yang ada pada kulit, paham ya, seperti itu ya. Nah, di sini pelajaran pentingnya adalah bahwa sebenarnya kalau kita katakanlah bicara tentang apel, ya, apel dengan kandungan pektinnya, vitamin C-nya, ya flavonoidnya, bioflavonoidnya pada apel misalkan dalam hal ini, maka semua bagian dalam tubuhnya atau mungkin dalam ya komponen tumbuhan itu, mulai dari kulitnya sampai dalamnya, semua memiliki kandungan-kandungan atau khasiat, mulai dari perlindungan, mulai dari katakanlah dia menumbuhkan ya, atau mungkin menguatkan, ada proteinnya, ada intinya, segala macam, paham ya? Ya. Makanya kalau kita melihat seperti ini, itu tumbuhan itu dia, Bapak Ibu sekalian, dia mengeluarkan ya bahan-bahan tadi ya. Contoh mungkin kalau kita lihat gaharu lah, misalkan paling gampang gaharu. Gaharu itu kan salah satu pohon ya, pohon yang disebutkan sebagai salah satu pohonnya di surga. Bahkan gaharu itu minyaknya atau pedupaan gaharu itu dipakai oleh orang-orang yang pertama kali ketika mereka sudah masuk surga, pertama kali mereka dikasih dupa, dupanya itu terbuat dari pohon gaharu itu atau minyak dari gaharu itu. Nah, gaharu itu Anda bayangkan pohon gitu ya, pohon itu pohon besar lah gaharu gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan kayu gaharu tadi, itu si gaharu itu baru disebut gaharu kalau seandainya dalam pohon tadi ada kuman atau bukan kuman atau kumbang lah ya, seperti itu, hewan yang menginfeksi kulit si gaharu tadi, kemudian gaharu tadi akan mengeluarkan resin itu bahan kimia lah ya yang ada pada batang pohon tadi, dan itu akan membuat di situ akan tampak seperti beralur-alur, berulir-ulir ya, kemudian warnanya sedikit berubah dan ada guratan-guratan. Itu resinnya itu sudah mulai keluar kalau seandainya si kumbang tadi sudah melukai pohon tadi. Nah, situ pelajarannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahasakan ya, ini mungkin secara umum saja. Kalau kita bahasakan, berarti cara kita untuk mendapatkan kekuatan ya, imunitas yang terbaik dari makanan-makanan yang tumbuh di muka bumi ini sebenarnya adalah dengan menggunakan atau dengan mengkonsumsi semua bagian yang ada pada tumbuhan atau mungkin hewan tadi. Bahkan begini, mungkin ibu-ibu atau mungkin saya tanya kepada Anda, pernahkah Anda mendengar tentang butter ya? Atau kita selama ini kan ketahuinya mentega awam atau mungkin mentega yang sering kita dapatkan itu. Yang mentega itu sebenarnya kan dibuat dari lemak ya, lemak yang berasal dari minyak nabati ya. Nah, tapi minyak nabati atau lemak dari minyak nabati ini itu sebenarnya dia gampang sekali teroksidasi, dan ternyata dia ketika dipanaskan ya itu mengalami oksidasi dan menjadi lemak tidak sehat ya. Jadi salah satu sumber lemak yang tidak sehat itu adalah mentega-mentega yang berasal dari minyak nabati, disitulah. Nah, kemudian ternyata justru malah para ahli ya nutrisi itu menyebutkan bahwa ternyata lemak-lemak hewan itu ya yang berasal atau mungkin kita sebutnya butter gitu kan, itu ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa ya, katakanlah dalam menguatkan tubuh kita ya. Artinya apa? Hewan itu lemaknya itu juga jangan dibuang gitu kan, baik lemak yang hewan darat ataupun lemak hewan laut ya. Bahkan hewan laut contohnya apa ya, omega 3 mungkin kita sering dengar itu ya. Jadi bahkan ternyata kolagen itu ternyata juga banyak sekali terdapat pada apa coba? Banyak ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu sih ya, banyak kaum wanita lah secara umum yang mereka itu
sangat terobsesi katakanlah dengan kata-kata kolagen, ya, kolagen. Kolagen itu kan satu jenis bahan yang punya sifat dia imunitas iya, dia mengencangkan kulit iya, dia meremajakan sel juga iya. Dan ternyata itu di hewan saja, ibu-ibu sekalian ya, bapak ibu sekalian, itu ternyata kandungan kolagen yang tertinggi pada hewan itu letaknya salah satunya ada pada sisik kalau ikan. Dan ternyata kalau pada hewan darat itu letaknya ada pada kulit. Masya Allah kan, ya. Seperti itu. Jadi kalau makan ikan itu seorang ahli di Jepang itu menyebutkan yang makan semuanya kata dia. Jadi sisiknya jangan dibuang. Ya mungkin kalau kita mungkin di presto kali ya. Atau kalau enggak nanti sisiknya itu diambil ya, misalkan diambil kemudian dibikin bubuk. Nah bubuknya itu bisa dipakai nanti mungkin dibikin makanan lah seperti, karena itu tinggi kolagen seperti itu. Jadi bahasa whole food ini ya, inilah yang sebenarnya kekuatan yang ada baik pada hewan atau tumbuhan gitu ya. Khususnya mungkin pada dalam hal ini tumbuhan yang kita bahas ini yang kita makan seutuhnya ya. Jadi mungkin kalau kita makan apel kita tahu ya, ini kita tidak bicara tentang apel yang disemprot ya, atau apel-apel yang berlimpah pestisida ya, atau mungkin semprotan-semprotan sintetik atau logam berat di sana. Tapi yang saya bahas ini apel-apel yang sehat atau sayur-sayur sehat ya, katakanlah atau mungkin buah-buahan yang sehat yang bebas residu tadi ya, logam berat dari pestisida tadi. Nah, jadi bahasa whole food di sini artinya kalau kita mau mendapatkan utuhnya komponen yang ada pada tumbuhan tadi itu, maka makan seutuhnya. Ya, meskipun ini tidak bisa disamaratakan sebenarnya. Ya, artinya apa? Ya, Bakti Dok, kalau kita makan duren bagus sama kulitnya. Nah, sadar tidak sadar, kalau Anda yang biasanya makan duren ya, yang suka makan duren itu kan salah satu cara untuk mengurangi bau ya, atau katakanlah gula yang tinggi ya, yang akan membuat fermentasi dalam tubuh kita akibat dagingnya ya, atau mungkin daging durian tadi itu kan kita minum air dari kulit durian tadi kan, seperti itu kan. Berarti kan ada sesuatu dalam kulit durian tadi. Ya bahkan subhanallah ya, tangan kita yang bau saja kalau kita gosok ke kulit durian yang putih itu kan bisa hilang bau dari durian tadi kan, subhanallah. Berarti ada sesuatu di situ gitu loh. Cuman orang mungkin sudah ada penelitian mungkin, tapi saya belum detail baca. Tapi secara tradisi atau turun temurun kita tahu bahwa itu salah satu caranya menghilangkan bau dan menghilangkan katakanlah kembung kalau orang mengkonsumsi durian tadi. Nah, termasuk juga yang mungkin saya Bapak Ibu atau Ibu sekalian sering mendengar kalimat-kalimat saya tentang rempah rimpang. Nah, rempah rimpang itu sebenarnya kalau ditanya berarti menggunakan atau konsep whole food ya, makanan seutuhnya pada rempah rimpang itu ya semuanya. Jadi kayak kunyit itu sebenarnya kalau kita menggunakan konsep ini, maka coba lihat kalau Anda kupas kunyit, daging atau mungkin kulit itu dikupas kan langsung seperti ada minyak-minyaknya itu ya, minyak-minyaknya itu yang keluar sebagai bentuk katakanlah mekanisme perlawanan ya, kunyit tadi mengeluarkan bahan-bahan tersebut ya, seperti itu bahan-bahan aktifnya ya. Nah makanya ya kalau kita mau mendapatkan utuh semuanya, maka rimpang-rimpang seperti jahe, kunyit itu sebenarnya kalau saya sarankan setelah Anda cuci bersih itu nggak usah Anda kupas kulitnya ya, nggak usah Anda kupas kulitnya. Bahkan ya, karena memang tidak lazim buat kita makan kulit manggis ya, kandungan antioksidan yang tertinggi juga pada manggis itu kan letaknya ada pada kulitnya. Cuman karena kita tidak lazim dan rasanya tidak enak juga kalau dikonsumsi, akhirnya dibikin teknologi sehingga itu bisa berasa manis ya, kemudian warna tetap ungu ya, dengan rasa yang enak, dengan antioksidan yang sangat tinggi dan seterusnya ya. Termasuk biji-bijian, kalau misalkan kita nggak biasa, maka saya biasanya itu menyarankan misalkan buah-buahan tertentu ya yang memang kita lazim makan seperti manggis tadi itu ya makanlah sama bijinya ya, makan sama bijinya. Duku juga sama, duku tuh makan sama bijinya, tapi di bijinya karena pahit nggak usah dikunyah, biarkan saja dia hancur dalam lambung kita ya, seperti itu. Nah ini yang sebenarnya
mereka ini ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, mereka memiliki ya, jadi sayuran buah-buahan itu kandungan antioksidannya memang sangat berlimpah di sana, apalagi ya dia barusan dipetik ya. Makanya tadi saya bilang tadi gitu kan, semakin banyak yang kita konsumsi yang berasal dari tanah ini ya, termasuk juga yang masih menggunakan perlindungan atau mungkin pembungkusnya secara utuh, maka akan semakin sehat dan tangguhlah kita ya, tubuh kita tadi ya. Jadi apa buktinya? Oh, banyak sekali buktinya Bapak sekalian ya. Mungkin bagi anak-anak sekarang yang jarang sekali mengkonsumsi real food atau whole food yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu coba lihat, mereka kadang kena hujan sedikit batuk pilek, kena hujan sedikit bisa demam, ya panas sedikit mereka sudah tidak bisa tubuhnya itu sudah tidak bisa mengcounter lagi. Kenapa? Karena memang makanan mereka, makanan orang modern zaman sekarang kan sebagian besar bukan lagi makanan yang dikupas tapi dikemas, nah gitu, seperti itulah. Ya, banyak makanan yang dikupas atau dikemas. Jadi salah satu cara kita menjaga kesehatan, mau Ramadan, mau pandemi, mau nggak pandemi, adalah memperbanyak makanan-makanan yang kita kupas. Apalagi makanan tadi tidak perlu kita kupas, langsung kita makan langsung, mungkin seperti apel ya, atau mungkin yang nggak pakai kulitnya, apir mungkin seperti itu ya. Jeruk saja, jeruk nipis itu kalau Anda buka penelitiannya itu subhanallah ya. Jeruk nipis itu atau jeruk lemon katakanlah, itu kan kandungan vitamin C yang tertinggi justru malah terletak pada salah satunya itu bukan cuma pada dagingnya tapi juga pada kulit buahnya. Makanya jangan dibuang kulit buahnya itu. Jadi kalau kita mau makan jeruk nipis atau dibikin apalah misalkan gitu kan ya, sama kulit itu dicemplungin semua. Kalau Anda mau bikin jadi infusan ya seperti itu. Dan ini artinya apa? Ini salah satu cara kita untuk mendapatkan komponen-komponen utuh yang ada pada tanaman-tanaman tadi. Ya tinggal butuhnya apa ya. Dan dari warna-warna tumbuhan tadi itu kita bisa mendapatkan informasi tentang kandungan antioksidan yang biasanya tumbuhan-tumbuhan yang atau mungkin ya tumbuhan itu kan buah dan sayur ya, yang misalkan berasa asam, itu kandungan antioksidannya atau vitamin C yang tinggi. Atau mungkin tumbuhan yang berwarna ungu, itu biasanya kandungan antioksidannya itu sangat tinggi ya, seperti itu ya. Makanya kalau ditanya berarti tips sehatnya kita selama Ramadan atau pandemi atau di luar ini pun bagaimana caranya? Makanlah sebagian atau mungkin sesering mungkin makanan-makanan dengan beraneka warna. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan beraneka rasa. Jadi kalau cara paling gampang tuh kan kayak Anda bayangkan ada satu piring salad ya. Salad itu ada beberapa jenis sayuran di situ, ada beberapa jenis buah di situ dengan berbagai macam warna, atau mungkin sekarang terkenal sebagai mungkin rainbow salad ya, atau mungkin salad pelangi misalkan kayak begitu. Itu salah satu caranya kita untuk menjaga atau memberikan asupan yang terbaik untuk tubuh kita, dan itu menjadi sumber antioksidan yang sangat tinggi dalam tubuh kita ya, seperti itu. Jadi mulai kebayang ya, tinggal nanti di adjustnya, di modifnya apa, oh kita butuh protein, oke tambahkan protein lagi misalkan dari kacang-kacangan misalkan ya, atau mungkin boleh juga dikasih suiran-suiran daging. Berarti dalam hal ini dokter tidak menyarankan makan daging. Oh tidak, Islam mengajarkan makan daging karena tiap tahun kita makan daging, dikurbankan kita makan daging. Jadi nggak ada istilah vegetarian dalam Islam, karena Nabi pun makan daging, ya. Tapi kita batasin dagingnya, ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak beban tubuh kita. Kecuali memang ada program khusus ya untuk membentuk badan atau segala macam yang berkaitan dengan diet, sehingga harus makan daging ya sekian banyak untuk membentuk massa otot, misalkan kayak begitu. Ya, nah makanya ya kalau sudah ngerti konsep seperti ini dan cara kita menjaga tubuh kita tetap fit ya, termasuk dalam hal ini ya, yang biasanya yang saya sampaikan itu adalah bagaimana memberikan asupan mineral dalam tubuh kita. Itu sumbernya paling mudah adalah dengan menggunakan rempah atau rimpang ya, rempah atau rimpang. Jadi maksudnya gimana rempah itu ya? Rempah-rempah itu ya seperti ya jahe rempah itu kan yang cengkeh ya, kayu manis ya, kapulaga, bunga lawang itu kan rempah tuh. Ya, kalau rimpang itu yang umbinya itu ada di bawah tanah seperti kunyit, jahe seperti itu. Jadi itu salah satu sumber terbaik mineral, dan bukan cuma mineral tapi mereka juga mengandung antioksidan, anti kanker ya, bukan anti-anti yang lain lah seperti itu. Yang
dalam mereka itu tuh sudah dibenamkan juga ya, bukan hanya itu ya khasiat-khasiat tertentu, tapi yang khasiat berkaitan dengan pengobatan itu bisa kita dapatkan. Makanya kayak Ramadan kayak begini, atau mungkin di bulan seperti ini kita butuh asupan lebih, maka jangan tinggalkan mereka tadi. Artinya ibu-ibu di rumah ya mulai dekat ya, mungkin saya tidak tahu bagaimana kebiasaan Anda di rumah, tapi kita mulai katakanlah bumbu-bumbu dapur itu ya, rempah-rempah atau rimpang itu kita bisa jadikan sebagai sumber penyehatan lah, katakanlah, kalaulah tidak mengatakan pengobatan dalam hal ini untuk tubuh kita yang mereka memiliki kandungan yang kalau boleh saya bilang spektakuler. Rempah rimpang itu adalah sumber sumber kekuatan atau mungkin penyembuhan dari tubuh kita atas berbagai macam penyakit-penyakit kronik sebenarnya. Semua di sana ya, dengan puluhan jenis Bapak-Ibu sekalian ya. Kita tahu di Indonesia 350 tahun kita dijajah Belanda, katakanlah yang diambilkan rempah rimpang tadi, rempah-rempah terutama. Dan rempah itu khasiatnya bukan cuma sekedar untuk itu saja ya. Saya banyak mendapatkan orang-orang yang subhanallah ya, ada satu resep yang saya pernah share waktu itu yang isinya itu adalah jahe ya, kemudian ada bawang putih, kemudian ada madu, kemudian ada cuka apel ya, dalam itu di mix semua. Ada cara pengolahannya yang saya ajarkan di Instagram, itu ternyata punya efek yang sangat luas, sangat baik dalam membersihkan pembuluh darah kita dari plak-plak atau mungkin pembuluh darah yang mengeras ya. Jahenya kan masya Allah kan ada ada bawang putih ya sebagai salah satu sumber rempah juga ya, bawang putih, kemudian ada madu ya, kemudian ada cuka. Dan cuka ini kita tahu salah satu penguat pencernaan yang sangat baik, bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis sebaik-baik lauk adalah cuka ya. Jadi Ramadan seperti ini ya, Ramadan seperti ini, maka saya kadang-kadang atau mungkin sering kali berharap untuk mari kita mengurangi makanan-makanan yang bisa melemahkan tubuh kita. Dan kita tahu kok makanan tadi. Bapak Ibu, kalau Anda beli sirup ya, Anda beli sirup, coba lihat dalam sirup tadi. Kira-kira adakah keterangan, terutama sirup-sirup biasa gitu ya, yang di situ disebutkan ekstrak, misalkan sirupnya sirup jeruk gitu kan, atau sirup apalah gitu kan, ekstrak dari buah yang ditulis dalam sirup tadi. Sebagian besar nggak ada, yang ada cuma flavor doang, ya perisa doang gitu loh. Itu pun ya itu kan bahan sintetik semua, ada perisa, pengawet, ya gula pasir dan segala macam. Jadi orang akhirnya Ramadan itu atau mungkin di hari di luar Ramadan pun yang dimakan itu sebagian besar bahan-bahan sintetik. Boro-boro kita bicara makan jeruk ya. Sirupnya aja itu jeruknya aja nggak ada, cuma sekedar rasa saja. Ini saya katakan kalau mungkin bahasa saya dalam hal ini fake food tuh kayak begitu. Jadi dia cuma memberikan kenyamanan rasa di lidah. Ini sebenarnya biang dari berbagai macam masalah kesehatan ya. Jadi kalau ditanya apa penyebab imunitas turun? Ya banyak sebabnya sebenarnya. Dan salah satunya adalah terlalu banyaknya fake food ya, makanan-makanan palsu mungkin kalau istilah kita atau mungkin terjemahan kita yang banyak masuk dalam tubuh kita. Makanan palsu itu maksudnya apa? Ya dia tidak lagi mengandung vitamin, mineral, ya enzim, antioksidan ya, lebih banyak pengawetnya, lebih banyak perisanya, ya penstabil macam-macam lah ya. Makanya kalau buka puasa ya sebenarnya kita bisa mulai ini dengan cara, maksudnya untuk apa ini semua ya. Jadi kalau ditanya umat Islam itu atau orang Islam itu, Muslim itu selalu memulai sesuatu dengan start with why. Mulailah dengan kenapa. Kenapa saya harus jaga tubuh kita? Kita, saya, Anda semua diberikan tubuh yang sehat dan sempurna ya. Ketika diciptakan Allah ketika kita lahir ya, semua dalam kondisi yang sempurna, kata Allah secara umum seperti itu ya. Tapi dengan kelakuannya manusia kita ini akhirnya banyak onderdil tubuh kita ini akhirnya soak gitu kan. Nggak bagus lagi gara-gara apa? Harusnya pakai onderdil tipe A dikasih onderdil tipe C. Anda bayangkan kayak motor mungkin atau mobil salah onderdil. Banyak kan kayak seperti itu sekarang. Sehingga tidak heran penyakit autoimun itu yang kita kenal sekarang, ya banyak sekali jenis autoimun, ada puluhan jenis penyakit autoimun itu, jamaah sekalian, itu kan sebenarnya salah onderdil gitu kan. Ya, onderdil itu banyak kelirunya gitu kan, terlalu banyak yang tidak mestinya masuk dalam tubuh kita dan masuk dan terus-menerus diasup gitu kan. Salah satu penyebabnya ya. Jadi kalau sudah ngerti kayak begini dibenerin, makanya kalau ya saya kadang-kadang
sering sampaikan bahwa sebenarnya kalau Anda atau kita bicara tentang penyakit itu kita nggak usah buru-buru bicara tentang obat apa, herbal apa. Benerin makan dulu gitu lah, benerin makan. Ya, berapa lama? Ya, kurang lebih sekitar 90 hari, mungkin 30 atau 3 bulan. Salah satunya itu siklus katakanlah tubuh kita itu beregenerasi. Jadi apa tuh namanya, dengan seperti ini tuh kita ngerti yang kita butuhkan apa, bahasa-bahasa real food yang kita pakai itu. Ya, contoh kayak begini. Nah, kalau misalkan pada kondisi seseorang, maaf, kita kan berlebihan berat badan ya, atau mungkin obesitas. Ya, itu sebab dari apa? Karena fake food ya. Fake food atau mungkin terlalu banyak asupan kalori. Anda bayangkan saja misalkan nasi iya, tepung iya ya. Itu sumber kalori atau gula yang sangat tinggi gitu kan, double masuk dua-duanya. Dipakai enggak, katakanlah olahraga enggak, aktivitas apa enggak, ya udah pasti numpuk gitu loh. Nah, makanya di sini kita diberikan akal ya, bahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf itu Allah sudah memberikan jaminan pedoman atau mungkin petunjuknya SOP kepada kita dengan kata-kata atau dengan kalimat wakulu wasrobu walatusrifu. Makan, minum silakan tapi jangan berlebihan gitu loh. Karena itu akan jadi masalah dan sebagian besar penyakit yang ada saat ini itu sebenarnya muncul gara-gara apa? Gara-gara fitrahnya kita itu dilanggar. Artinya ada perintah tapi dilanggar. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita sudah ngerti tentang kayak puasa Ramadan kayak begini, di puasa Ramadan ini salah satu caranya Allah sebenarnya untuk memperbaiki dua hal sekaligus dalam tubuh kita. Caranya Allah untuk memperbaiki dua hal sekaligus dalam tubuh kita. Yang pertama apa? Allah ingin membersihkan jiwa kita atau hati kita dan tentunya menaikkan iman kita. Dengan cara apa? Dibekali puasa Ramadan. Emang kok bisa puasa Ramadan memberikan apa tuh namanya penyucian atau pembersihan hati atau jiwa seseorang? Karena memang kita diperintahkan untuk tidak berdusta, untuk tidak berdebat, untuk tidak katakanlah membicarakan hal-hal tidak penting. Jadi lisan kita ditahan. Bayangkan kalau seandainya kita aja sebentar aja kalau kita berdebat dengan seseorang, macam-macam debatan tadi itu bahkan ngotot ini itu tuh nggak enak hati lo. Bahkan ternyata salah satu bentuk keruhnya hati seseorang itu atau yang membuat keruh hati seseorang itu adalah baperan ya. Baperan itu maksudnya emosinya yang naik turun yang fluktuatif yang membuat akhirnya tuh hatinya itu menjadi keruh gitu. Gara-gara itu kita nggak bisa bersikap objektif dan sesuai dengan karakter hati itu penuh dengan kasih sayang. Seperti itu Ramadan yang Allah inginkan. Maksudnya Ramadan itu caranya Allah untuk membersihkan hati kita tadi. Itu dari sisi ruhiyahnya kita. Nah, dari sisi fisik coba lihat ya, saya sering sampaikan juga ini bahwa Ramadan itu dijadikan Allah bulan memang betul-betul kita untuk mengurangi makan. Kalau sudah kurang makan kita berpuasa atau mengurangi makan, menahan makan, maka otomatis iman kita pasti akan stabil. Loh kok bisa? Karena memang ulama menyebutkan, termasuk salah satu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman itu adalah berlebihan makan. Ya, jadi berarti orang yang berlebihan dalam urusan makan, ya dia nggak menjaga imannya dengan baik, gitu kan, seperti itu. Karena memang kekenyangan itu, bahkan Nabi katakan cukuplah seseorang itu dikatakan rakus, kata Nabi, kalau seandainya dia melihat apapun yang dimakan kemudian atau melihat apapun yang di depan dia kemudian dia makan. Lihat makan itu rakus dalam bahasa Islamnya. Itu kan penyebab penyakit yang berlimpah atau mungkin begitu banyak ya di generasi sekarang, katakanlah seperti itu, sehingga ya banyak anak-anak pun katakanlah belum apa-apa sudah kegemukan ya, mungkin orang tua juga yang tidak menjaga badannya, tubuhnya tidak memberikan contoh asupan yang baik juga kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu cuma tahu orang tuanya makannya nggak sehat semua gitu kan sayang ya. Akhirnya pesan-pesan generasi sehat itu nggak dapat ya, gara-gara orang tua itu tidak tahu ini yang sehat yang mana gitu kan, yang baik yang mana, cuma sekedar makan untuk memuaskan rasa lidah. Nah, puasa tadi secara fisik pun kita sudah tahu bahwa itu salah satu caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita oleh Allah. Imunitas apa? Imunitas yang bersifat imanitas ya. Maksud saya itu imanitas kita itu, keimanan kita itu kan dengan puasa pasti naik ya. Kenapa? Karena memang hubungan seseorang dengan Allah itu semakin baik dengan adanya puasa. Makanya kalau Anda baca penelitian-penelitian tentang puasa itu sudah sangat banyak riset-riset membahas betapa terjadi peningkatan ya imunitas tubuh seseorang itu ketika berpuasa. Ya, udah banyak penelitiannya.
Kenapa? Karena memang ada proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita. Mungkin kita sering mendengar atau pernah mendengar autofagi, ya, ada apoptosis, gen sirtuin yang muncul, kemudian sistem metabolisme tubuh kita, kolesterol, lemak segala macam diperbaiki, tensi juga dibenerin sama dia, masya Allah. Jadi Allah itu sudah memberikan toolsnya, ada tools-tools yang berupa syariat, ya, dan katakanlah bahan-bahan yang sudah disiapkan di bumi ini. Ya, tinggal sekarang bagaimana cara kita mengoptimalkannya saja, ya, meskipun itu semua tidak mudah, ya. Hidup saya itu nggak mudah. Saya kasih tahu aja, hidup saya itu nggak, ya. Kita ya, mohon maaf ya, mungkin kalau kayak kasih perumpamaan, ada orang yang dikasih satu gelas, ya, air kelapa tua katakanlah, ya, air kelapa tua gitu kan. Kemudian satu gelas sirup gitu kan, sirup yang sudah banyak gula di sana dikasih pakai es gitu kan, ya, macam-macam tuh, campur-campur macam-macam situ, yang kita tahu itu nilai gizinya tuh sangat rendah, bahkan hanya mengandung kalori atau gula yang tinggi dibandingkan dengan siapa, air kelapa tua, nggak usah muda deh, tua, air kelapa tua tuh, air kelapa tua saja itu air isotonik terbaik di dunia yang Allah ciptakan untuk kita, air kelapa, baik tua ataupun muda. Nah, dibandingkan dengan yang si itu tadi, ibu-ibu sekalian, subhanallah ya, sebenarnya jauh lebih baik si air kelapa tua tadi, ya. Tapi ya tadi balik-balik ke godaan, nafsu, macam-macam lah. Aduh, saya kalau nggak minum, udah macam-macam dalil dia pakai itu, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, makan sekedar untuk memuaskan lidah saja, pikiran saja, dan perutnya saja. Tapi dia udah tidak lagi menggunakan akal pikirannya untuk mengkonsumsi makanan, ya. Sehingga akhirnya tubuhnya menjadi lemah dan lemah seperti itu, ya. Jadi ya lagi-lagi Bapak sekalian, jamaah sekalian, kalau sudah ngerti kayak kita disuruh mikir sebenarnya. Ya makanya saya katakan Ramadan ini, ya, adalah bulan istimewa. Kalau kita memperlakukan tubuh kita katakanlah, ya, sama dengan asupan-asupan di bulan yang lain, berarti nggak ada istimewanya dong gitu kan. Padahal secara ruhiyahnya kita mau dibersihkan, harusnya secara fisiknya kita juga optimalkan itu. Maka harusnya ibu-ibu di rumah menyiapkan air kelapa mungkin, ya, yang nggak suka air kelapa ya nggak usah, nggak pakai air kelapa juga nggak apa-apa kok, air madu juga boleh kok, air kelapa tua juga bisa kok gitu kan. Atau mungkin macam-macam kita bisa buat, ya, air rimpang, ya, air jahe, air kunyit, air apa, kan banyak sekali pilihannya sebenarnya, dan itu dengan biaya yang tidak mahal sebenarnya, ya. Jadi itu sudah mulai kita biasakan sebagai bentuk kita apa, menghargai tubuh yang Allah ciptakan sempurna dan sangat sangat ideal ini, ya. Jadi kita dalam rangka bersyukur, dalam rangka kita menjaga tubuh kita ini supaya nanti, ya, jadi kalau saya ditanya hidup saya itu fungsinya apa, gunanya apa, supaya pertama adalah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momen itu di Ramadan sebenarnya, ya. Yang pertama itu, yang kedua apa? Sebagai cara kita tadi bersyukur kan, agar kita niatkan untuk dengan tubuh yang sehat tadi kita bisa beribadah, melakukan amal kebaikan lebih banyak lagi. Bayangkan hanya urusan asam urat saja kadang-kadang orang berdiri pun nggak bisa, bahkan duduk pun nggak bisa, hanya asam urat gara-gara kelalaiannya dia, ya, asam urat misalkan. Belum lagi penyakit yang lain katakanlah sebagai gara kejahilannya dia. Kemudian apalagi alasan ketiganya katakanlah sebagai niatan kita untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Bagi kita, mohon maaf gitu kan, yang gara-gara terlalu memanjakan hawa nafsu dalam urusan makanan sehingga sekarang banyak sekali penyakit dalam tubuhnya, maka saya katakan ayo kita perbaiki itu, ya. Kita mau balikin, dan jasad kita ini kan titipan, ya. Ruh kita yang terperlangkap dalam jasad kita juga, ya, ruh juga titipan, bukan kita yang punya semua gitu loh. Artinya apa? Kita mau mengembalikan ini kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik, dan Allah pasti akan senang. Seperti halnya kalau kita meminjam sesuatu dari saudara kita, teman kita, misalkan pinjam mungkin motor, mobil atau apalah gitu kan, dikembalikan, atau pinjam rumah misalkan sementara, dikembalikan lagi pada orang tersebut dalam kondisi yang baik, kan yang punya rumah senang gitu loh. Wah, kau nih Masya Allah, kamu hebat sekali yang menjaga rumah ini gitu kan, seperti itulah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat dalam bahasanya Allah dalam Al-Quran tentang Ramadan ini kan, Allah di situ berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Ya, dan perangkat-perangkat untuk menjaga kesehatan dalam Islam ini tadi saya jelaskan di awal tadi, itu sangat banyak. Ada puasa Ramadan 30 hari loh, subhanallah.
Artinya selama 30 hari itu proses tubuh kita itu berada pada kondisi detox. Kenapa detox? Ya boleh dibilang kan kita makan nggak bisa banyak karena waktu jeda makan kita itu sedikit. Kemudian ada lagi puasa Syawal, ada lagi puasa Senin Kamis, ada puasa lagi Ayyamul Bid. Dan semua itu caranya Allah untuk menjaga hati iman kita atau jiwa kita dan juga untuk menjaga raganya kita. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau semakin kita melihat syariat ini ya semakin indah ya. Ini urusan kesehatan ini sih indahnya kayak begini gitu kan. Bagaimana Allah memerintahkan atau mungkin memberikan pedomannya kepada kita semua yang tentu dicontohkan Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi sosok manusia yang paripurna, manusia yang sehat ya, manusia yang hidupnya itu ya dia tidak banyak keluhan-keluhan penyakit ya. Bahkan kita tahu Nabi SAW itu kan wafatnya pun disebabkan racun yang masih tersisa dari daging kambing ya, yang diracuni oleh seorang wanita Yahudi laknatullah alaih, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman ya, termasuk juga salah satu tools ya, tools kita untuk menjaga kesehatan itu apa namanya adalah salah satu hadis Nabi yang Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijama, atau apa namanya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama atau berbekam. Maka tiap bulan Nabi memberikan contoh ya, atau mungkin berhadis juga berbekam ya setiap bulan pada tanggal 17, 19, 21 itu bisa menghilangkan penyakit kata Nabi SAW. Kemudian hadis yang lain menyebutkan asyifa'u fi salasatin ya syarbatil asal wa syartahtil mihjam. Kesembuhan itu ada 3. Pertama minum madu. Jadi minum madu, semua produk lebah itu harus ada atau mungkin menjadi stok penyehat atau kesehatan dalam rumah Anda. Produk lebah, herbal itu kalau bisa mulai disetok di rumah, berkenalan dengan mereka-mereka itu ya. Kemudian minum madu, yang kedua syarbatil asal ya wasyartahtil mihjam wa kaitinnar. Yang kedua itu adalah sayatan atau alat bekam atau kita berbekam. Itu salah satu caranya kita untuk menjaga kesehatan. Dan itu penelitian menjelaskan tentang itu sudah sangat banyak. Tapi intinya kalau Allah menyampaikan sesuatu atau Rasul menyampaikan sesuatu pasti benar ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalamnya itu ada petunjuk ya. Jadi subhanallah ya. Jadi yang saya katakan tadi itu indah sekali ya, kalau orang Islam ya, kita muslim ya, atau mukmin yang beriman kepada apa yang Allah jelaskan atau mungkin firmankan dan disampaikan Nabi SAW, itu mengikuti ini semua, itu Masya Allah harusnya kita menjadi mukmin yang sehat dan bebas dari penyakit-penyakit ya, terutama penyakit kronik degeneratif, dan itu bisa dipandu secara syariat ya kalau kita betul-betul mengerjakan dengan baik dan benar. Saya kira mungkin itu, ada waktu beberapa menit ke depan untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.